Saudara-saudari terkasih, sejarah gereja dibagi menjadi 3, yaitu masa atau periode janji, periode penggenapan, dan periode percaya atau periode saksi. Periode janji adalah periode perjanjian lama sebelum Yesus, yaitu keselamatan dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Nah, pada masa Yesus itu adalah masa penggenapan. Semua janji Tuhan digenapi. Keselamatan dilaksanakan oleh Tuhan Yesus dengan hidup, sengsara, dan kematiannya. Kemudian bangkit. Nah, seluruh janji keselamatan telah digenapi oleh Yesus. Sesudah itu adalah tahap percaya, yaitu tahap memberikan kesaksian bahwa penggenapan itu sudah terlaksana dalam diri Yesus. Janji keselamatan itu sudah tidak lagi sekedar janji, sudah terbukti dan dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Maka ini menjadi tahap gereja, yaitu tahap ketika orang-orang yang percaya memberi kesaksian. Kita sebetulnya ada pada tahap percaya dan memberi kesaksian. Sekarang ini bukan lagi tahapnya mempertanyakan, tetapi memberi kesaksian karena sudah percaya bahwa keselamatan sudah digenapi. Yang diharapkan adalah kita sungguh-sungguh memikirkan hal-hal perkara-perkara yang di atas. Seperti firman Tuhan, mereka yang sudah percaya akan Yesus yang bangkit mulai dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara-perkara dunia ini tidak penting, tetapi dilihat dalam hubungannya dengan keselamatan yang sudah dilaksanakan, digenapi oleh Yesus, yaitu bahwa kematian dikalahkan, hidup kekal sudah diberikan. Nah, kalau semua hidup kita dilihat dalam hubungannya dengan kebangkitan, kehidupan kekal yang tidak lagi dikuasai oleh kematian, maka hidup kita menjadi lebih penuh sukacita, lebih penuh damai sejahtera. Dan sebetulnya itu diringkas di dalam doksologi sesudah Bapa kami. Doanya begini: ya Bapa, bebaskanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Bimbinglah agar kami selalu bersih dari segala noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, supaya kami dapat hidup dengan tentram. Nah, kalau sudah tentram, kami tinggal menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Nah itu, maka sekarang ini adalah tahapnya, tahap damai sejahtera. Tahap keselamatan sudah digenapi. Tinggal mohon perlindungan dari si jahat, mohon anugerah damai sejahtera, dan dijaga agar selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan termasuk virus, agar kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, kalau sudah hidup dalam damai sejahtera, ketentraman, kita tinggal menanti-nantikan kedatangan penyelamat kita, Yesus Kristus. Karena semua sudah digenapi, tinggal saatnya giliran kita bersatu dengan Tuhan. Dan ini adalah masa damai sejahtera, karena keselamatan sudah terjadi, kematian dikalahkan, kebangkitan sudah dianugerahkan, tinggal kita percaya, selamat, damai sejahtera. Dan itulah masa gereja. Jadi masa janji, masa penggenapan, masa percaya, memberi kesaksian. Tinggal kita hidup dalam damai sejahtera, karena keselamatan sudah terjadi kok. Tinggal kita mengharapkannya, mempercayainya, dan hidup dalam damai sejahtera. Mohon dibebaskan dari segala yang jahat, supaya bisa hidup dalam ketentraman. Kemudian tinggal menantikan kedatangan penyelamat kita, Yesus Kristus. Kita bahagia di dunia ini, bahagia nanti ketika Yesus datang. Nah, itulah keselamatan, bersatunya Allah dan manusia, dan sudah dikerjakan di dalam Yesus. Tidak ada lagi hidup yang dibayang-bayangi oleh kematian,
karena kematian sudah dikalahkan. Tetapi itu hanya bisa kalau kita percaya. Dan kita hanya bisa percaya kalau kita dibimbing oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak dibiarkan masuk dalam hati kita, membimbing kita, kita tidak bisa percaya. Kita tetap tidak hidup dalam damai sejahtera. Dan karena itu juga kita tidak bisa menjadi saksi, tidak percaya. Maka mari kita mohon rahmat Roh Kudus, supaya kita percaya dan hidup dalam damai sejahtera, kemudian memberi kesaksian. Lalu tinggal menanti-nantikan kedatangan penyelamat kita, Yesus Kristus, dengan damai, dengan tentram, dengan sukacita. Tuhan memberkati.